Karena apa? Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Bongkar barisan gandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk, tunjuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sama-sama sekali lagi bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, come on, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau nih, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Musik. Ingat ya, ingat hari ini. Tuhan bilang di mana kerukunan ada, berkat tercurah. Rukun sama-sama, berkat pasti dicurahkan. Amin. Tunjuk sama. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, yes, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, Yesus, Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Katakan semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra. Saya coba jemaat bangkit berdiri bersama. Takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur. Dari samudra, katakan kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala,
syukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur kita memasuki bulan yang baru dan seperti biasa di awal bulan ini kita juga akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Semoga saudara yang tidak bisa ikut onsite sudah menyediakan bahan perjamuan kudus itu di rumah saudara. Saudara bisa menggunakan apa yang ada, baik roti tawar maupun minuman yang berwarna merah atau anggur. Atau juga mungkin saudara kesulitan mendapatkan roti tawar, saudara bisa pakai biskuit, crackers atau apa sedikit sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki bulan yang baru dan kita tahu keadaan tidak semakin mudah, situasi tidak semakin sulit, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dikatakan seperti gunung Sion yang tidak akan goyang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini kita mengambil tema tentang keuangan. Sekitar 2 tahun kami tidak sharing ini, kita tidak belajar tentang keuangan. Dan bulan ini kita akan kembali belajar tentang keuangan kerajaan Allah, keuangan menurut Tuhan. Dan saya memberi judul khotbah hari ini, Suplai Ilahi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang melatar belakangi khotbah hari ini? Yang pertama adalah situasi yang sulit. Kita tahu akibat iklim yang berubah, ada fenomena iklim sehingga gagal panen, ada kemudian para nelayan kesulitan mendapatkan ikan, kalau toh mendapatkan untuk diekspor semakin sulit, atau yang lainnya saudara. Dan juga kita tahu juga ada gejolak politik, ada situasi keamanan dunia yang sedang bergejolak luar biasa. Tahukah saudara akibat efek perang Rusia dan Ukraina, juga konflik Palestina dan Israel, yang sampai hari ini itu memberi dampak yang sangat besar. Kenapa saudara? Kapal-kapal yang biasanya mensuplai kebutuhan-kebutuhan harus berputar sedemikian jauh supaya aman perjalanan mereka. Dan kita tahu juga di Indonesia, akibat iklim yang ekstrim kemarin kita mengalami gejala El Nino sehingga gagal panen. Bukan cuma itu, kita mengalami kesulitan beras. Saudara, belum pernah terjadi harga beras semahal di saat ini. Dan untunglah kita punya pemerintah yang baik. Mereka membantu rakyatnya dengan suplai beras yang luar biasa dengan harga yang terjangkau. Saudara di mana-mana sedang mengalami kesulitan. Dan di situasi yang sulit ini saudara, ya banyak orang yang mengalami kesulitan dan bukan kesulitan secara pribadi, juga perusahanya dan berdampak kepada karyawannya. Selain itu, latar belakang tema suplai ilahi perlunya tetap beriman dan berperilaku benar, yaitu hidup saleh. Banyak orang yang kehilangan iman dan berubah setia di masa sulitnya, padahal saudara, masa sulit itu adalah saat terbaik untuk menabur benih iman dan ketaatan kita. Masa sulit adalah waktu terbaik saudara dan saya menabur benih iman, menabur benih ketaatan yang pada waktunya kita pasti menuai. Latar belakang dari suplai ilahi yang kita pelajari hari ini adalah ada firman yang harus kita taati dan janji Tuhan yang bisa kita jadikan pegangan. Pertanyaan saya saudara pagi ini, apa yang jadi pegangan saudara? Apakah firman Tuhan atau saudara berpegang kepada apa yang saudara lihat? Saudara berpegang kepada materi, saudara berpegang kepada hal-hal yang kelihatan yang sebenarnya itu hanya sementara dan itu akan berubah. Tapi firman Tuhan dan janji Tuhan itu kekal selama-lamanya, kita bisa jadikan pegangan bahkan di saat yang tersulit sekalipun. Dan apa yang melatar belakangi tema suplai ilahi ini saudara? Saya percaya mujizat masih ada, saudara. Semoga saudara sebelum kita lebih lanjut, hari ini saudara terbangun imannya. Dan percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Tuhan masih bekerja mengadakan keajaiban. Sesaat sebelum saya menyampaikan khotbah hari ini, ada seorang anak Tuhan yang minggu lalu, ketika di gereja saya menantang siapa yang butuh pertolongan Tuhan, siapa yang butuh mujizat. Anak ini seperti anak kecil, dia taruh tangannya di dada. Dia percaya dia butuh sesuatu yang sedang berkenan dengan keuangannya. Sesuatu yang mustahil menurut dia.
Tapi dia percaya Tuhan bisa menolong. Dan tadi malam saya mendengar cerita dari istri saya, bagaimana anak ini, umat Tuhan ini ditolong Tuhan dengan ajaib. Saudara, Tuhan yang telah menolong anak ini, menolong kami, kiranya juga menolong saudara pagi ini. Mari kita membaca ayat tema kita, yaitu ayat tema bulan ini juga di gereja Arauna, saudara. Filipi pasal 4, ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, orang beriman sekalipun, nabi sekalipun, nabi Tuhan yang diurapi sekalipun, bisa tidak luput dari musim dan masalah. Selama kita masih ada di dunia yang sudah jatuh dan ada di bawah kuasa si jahat ini, maka kemungkinan buruk, kesulitan bisa terjadi, termasuk dalam problem keuangan, saudara. Hamba Tuhan pun bisa mengalami problem keuangan. Jangan berpikir ketika orang, kalau pendeta enak, hamba Tuhan enak. Saudara yang dikasih Tuhan, pendeta hamba Tuhan enak karena dia mengandalkan Tuhannya. Tapi tahukah saudara bahwa mereka juga bisa mengalami kesulitan yang sama dengan saudara? Pendeta kelihatan enak karena dia tidak suka mengeluh, tidak suka bercerita. Tempat mengadunya hanya Tuhan, saudara. Kenapa? Seringkali kami para hamba Tuhan, kok pendeta lemah? Harusnya pendeta kuat dong. Saudara, ketika kita mau cerita, maka ada kesulitan. Kok pendeta mengeluh, pendeta bercerita? Apa yang terjadi? Daripada kami jadi sandungan, kami tidak bercerita, saudara. Kami lebih memilih mengadu sama Tuhan, memperkatakan firman di masa sulit, merenungkan firman sekuat tenaga, sampai firman itu mempengaruhi keyakinan. Dan kalau saudara melihat, kami baik-baik saja, itu semata-mata karena anugerah Tuhan, semata-mata karena Tuhan menolong. Dan pagi ini saudara, melalui apa yang sering kami alami, kami bagikan kepada saudara, apa yang kami alami, yaitu pengalaman dari firman Tuhan. Saudara, kalau kita suka mengeluh, saya sudah sering katakan, kalau kita sering mengeluh, ada satu tempat yang indah, di sana tidak ada ratap tangisan air mata. Alkitab berkata, di surga tidak ada ratap tangisan air mata, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Tentu kita belum pengen kembali secepat itu ke sana, karena kita sendiri belum yakin, kita sendiri merasa masih banyak dosanya. Saudara, mari kita gunakan kesempatan hidup ini, bukan menambah dosa, tapi untuk kita hidup dalam kebenaran dan melalui kebenaran itu satu kali kelak kita mendapat upahnya. Tadi dikatakan Allahku akan memenuhi, yang akan memenuhi kebutuhan kita adalah Allah, adalah Tuhan sendiri. Tadi firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan yang akan menolong dan memenuhi kebutuhan kita, saudara. Itu harus saudara punya keyakinan. Berdasarkan ayat tadi, yakinlah Tuhan yang akan menolong saudara dan saya. Yang percaya katakan amin, saudara. Tuhan yang menolong kesulitan keuangan saudara. Namun karena Tuhan itu tidak kelihatan, saudara perlu punya iman. Yang membuat kuasa Allah tercurah bukanlah pada seberapa berat ringannya masalah yang sedang kita hadapi. Melainkan pada iman kita. Yang membuat kita tertolong bukan beratnya beban, beratnya persoalan. Tapi iman kita, saudara. Percaya kepada Tuhan sekalipun belum melihat, itulah namanya iman. Saudara, seringkali kita membangun iman yang salah. Kita percaya kepada berita, kita percaya kepada situasi, sekalipun itu belum terjadi, sekalipun belum kita alami. Kita membayangkan, wah jangan-jangan kalau nanti saya kena bagaimana. Saudara, bukankah itu iman? Meyakini sesuatu yang belum terjadi seolah-olah sudah terjadi, bahkan itu mempengaruhi hidup kita. Kalau saudara bisa takut, saudara bisa khawatir, seharusnya saudara bisa percaya kepada Tuhan. Switch saja saudara, yakini Tuhan dan firman-Nya sepenuhnya. Seolah-olah Tuhan ada di depan kita, seolah-olah kita melihat karya Tuhan sudah terjadi. Minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana istri saya khotbah di gereja. Ketika orang tua berjanji kepada anak, nanti kalau bulan 6 kamu selesai tes, kita sudah terima rapot misalnya. Atau bulan berapa kalau sekarang.
Pak, kita akan liburan ke Bali. Anak itu belum pergi, masih kurang 4 bulan dan teriak, yeay, Bali, saudara. Itu iman, saudara. Dia belum pergi, tapi sukacitanya seolah-olah dia sudah ada di Bali. Dia yakin bahwa bapaknya akan memenuhi keperluannya, keinginannya, harapannya. Itu namanya iman. Saudara, sekali lagi, bukan seberapa berat persoalan atau seberapa ringan persoalan yang membuat Tuhan menolong kita. Itu adalah iman kita yang akan membuat kita mengalami kuasa Tuhan, yang akan membuat pertolongan Tuhan terjadi atas hidup kita. Iman itu tidak timbul dari kesulitan, tetapi dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara, perhatikan, iman itu bukan timbul dari persoalan saudara, persoalan justru bisa melemahkan iman kita. Tapi iman itu timbul dari firman Kristus, yaitu firman yang dihidupkan. Kalau pakai bahasa aslinya dipakai kata rema, yaitu statementnya Tuhan, pernyataannya Tuhan, firman Tuhan yang dihidupkan, sepatah kata dari Tuhan yang dimunculkan dan dilahirkan dalam roh kita karena Tuhan menghidupkannya, itu namanya rema. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang paling banyak kita dengarkan? Kalau engkau punya iman, iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Alkitab berkata, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Jangan tanya bagaimana cara Tuhan, karena caranya Tuhan itu selalu tak terduga dan tak terukur. Saudara jangan tanya nanti bagaimana caranya. Saudara akan stres. Kenapa? Tuhan punya cara yang melampaui nalar dan logika kita. Dia punya cara yang melampaui perasaan kita. Saudara, saya seringkali berdoa begini, Tuhan, nalar dan logikaku, perasaanku tidak nyampe, ampuni saya, tapi saya belajar percaya kepadamu. Apa yang saya yakini tentang engkau, itulah yang saya pegang. Kenapa? Orang yang benar hidup oleh iman. Saudara. Orang yang benar hidup oleh iman, katakan. Mari kita belajar salah satu contoh yang seru banget. Di Bilangan pasal 11, saudara, kalau saudara membaca Bilangan pasal 11, ada satu perikop, Tuhan berjanji memberi daging kepada umatnya. Pada saat itu seberapa orang, kalau ternyata baru tadi pagi saya belajar, orang-orang yang bersungut-sungut ini adalah orang asing yang ikut rombongan Israel dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan orang-orang asing ini bersungut-sungut dan mempengaruhi atmosfer situasi itu sehingga orang-orang Israel juga ikut bersungut-sungut. Mereka menangis. Mereka mengeluh, mereka minta daging, mereka berkata lebih baik kami di Israel, kami bisa makan daging enak. Kami ada di padang gurun ini, kami hanya mati, kau membawa kami mati. Itu selalu mereka ucapkan. Mereka selalu mengingat Mesir, padahal di Mesir mereka jadi budak. Mereka berteriak kepada surga, surga menjawab, dan ketika surga menjawab mereka bersungut-sungut lagi. Mereka dibawa keluar. Namun saya mau membawa saudara di langsung kisah mujizatnya. Di Bilangan pasal 11 ayat 31. Ketika Tuhan memberikan daging dikatakan begini. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanyalah burung-burung puyuh di sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Ayat 32, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Saudara perhatikan yang saya kasih warna di situ, yang saya kasih garis tebal saudara. Kita akan belajar tentang Tuhan memberi burung-burung puyuh. Pertanyaannya adalah begini, kenapa burung puyuh? Saudara mungkin bertanya, mengapa burung puyuh? Saudara, burung ini tercatat telah dikonsumsi di Mesir sejak 3.000 tahun lalu. Jadi di masa-masa Israel tidak heran bahwa burung puyuh itu burung yang sudah biasa dikonsumsi di Mesir. Dan orang Israel ada 430 tahun di tanah Mesir. Mereka terbiasa makan burung-burung puyuh ini. Dan bukan cuma itu, konon burung puyuh ini adalah hidangan yang paling lembut dan paling enak, saudara. Jadi burung ini ternyata makanan favorit. Itu sebabnya kalau saudara masih ingat ketika orang Israel mengeluh
sebelumnya dikatakan, mereka berkata begini, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi koalisi berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Ternyata yang mereka konsumsi adalah daging burung puyuh. Karena di papirus-papirus Mesir tercatat, di hieroglif-hieroglif mereka tercatat bahwa sejak 3000 tahun sebelum Masehi, mereka orang Mesir, di Mesir, burung puyuh itu menjadi hidangan yang paling lembut dan paling enak. Mereka terbiasa makan enak. Dan tahukah saudara memang burung puyuh itu lembut. Sampai hari ini pun kalau kita potong, mengolahnya dengan benar, kita tinggal keluarin tulang-tulangnya aja ketika kita makan burung itu. Saya pernah makan burung puyuh, saudara. Ya. Dan daging itu merupakan daging favorit, hidangan favorit. Mereka mengeluh, kemungkinan daging burung inilah yang dikonsumsi memang oleh orang-orang Israel selama mereka tinggal di Mesir. Mereka, wah enak di Mesir, kita bisa makan daging puyuh, enak, lembut. Wah, kita di sini cuma makan roti hambar begini. Padahal yang mereka makan adalah roti dari surga. Yang ketika mereka makan, kehidupan Allah ada di dalam hidup mereka. Mereka tidak sakit-sakitan. Mana surgawi, itu hidangan yang paling sehat. Kalau kita kreatif, orang Israel kreatif, mereka bisa mengolahnya jadi roti, jadi kue, jadi aneka makanan. Saudara, kalau saudara sering bosan, mungkin karena saudara tidak kreatif. Kalau engkau kreatif, engkau bisa mengelola kebosananmu itu jadi sesuatu yang baru. Saudara tadi dikatakan mengapa burung puyuh, dan burung puyuh ini ternyata dibawa oleh angin yang dari Tuhan, dari sebelah laut. Ya, angin yang dari Tuhan tadi dikatakan membawa burung puyuh ini dari sebelah laut. Saudara, orang Israel saat itu ada di padang gurun. Waktu saya mencoba, daerah itu bernama Tabera atau Kibrot Ta'awa, ada yang menafsirkan tempat yang sama dengan Kibrot Ta'awa. Maka tempat itu tidak persis di tepi laut. Kalau lihat di peta, maka kemungkinan puluhan kilometer dari arah laut. Dan tadi dikatakan angin yang daripada Tuhan membawa burung-burung ini. Saudara, mari kita baca satu ayat di Mazmur 78, saudara. Dalam kisah yang sama yang dicatat oleh pemazmur, dikatakan begini, dia telah mengembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka sekeliling tempat kediaman itu. Saudara, ada angin yang menghembuskan, dikatakan angin timur dan angin selatan. Dari timur, kalau saudara mau lihat di arah angin, maka utara di atas, maka sebelah kanan adalah timur. Dan sebelah bawah adalah selatan. Saudara bisa bayangkan, angin dari timur, angin dari selatan. Berarti angin ini mengarahkan, menggiring burung-burung itu ke tempat di mana umat Tuhan ada. Saudara dikasih Tuhan, angin yang dari Tuhan ini membawa berkat ajaib. Ya. Ini bukan angin yang menghancurkan, tapi angin yang membawa berkat. Angin yang menghadirkan berkat-berkat Tuhan. Saudara, jangan terganggu oleh angin. Engkau berkata, oh Tuhan ini badai besar menghantam hidupku. Bagaimana kalau angin itu sesungguhnya merupakan angin badai yang mendatangkan berkat atas kehidupanmu. Jangan lihat badai, tapi lihat Tuhan yang mengirimkan angin itu. Lihat Tuhan yang membuat badai itu jadi berkat atas hidupmu. Kalau kita melihat badai, maka kita merasa tiupan angin dan kemudian kita tenggelam seperti Petrus. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita memiliki iman yang teguh. Tadi dikatakan bahwa burung-burung itu sehari perjalanan jauhnya. Tempat yang tersebarnya burung-burung itu sehari perjalanan jauhnya. Menurut penafsiran, sehari perjalanan itu 20 sampai 25 mil. Jadi menurut tafsir teologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, kira-kira area sebaran burung puyuh ini sekitar 32 sampai 40 kilometer persegi. Sehari perjalanan jauhnya, saudara, kalau itu 40 kilometer. Kalau ditarik, itu kira-kira dari Makassar sampai perbatasan Pangkep, itu 40 kilo. Naik mobil, ngebut itu 1 jam baru nyampe. Karena ada hambatan-hambatan sesaat. Kalau jalan pelan-pelan 2 jam baru nyampe Pangkep dari Makassar. Saudara, sebaran burung puyuh yang begitu luasnya, itu 40 kilo panjangnya,
lebarnya 40 kilo. Itu sebaran burung puyungnya. Saudara bisa membayangkan seberapa banyaknya. Karena pada waktu itu Musa berkata, bisakah ikan di laut dan hewan di bumi ini disembelih memberi kecukupan untuk umatmu yang sebanyak ini? Saudara, pada saat itu orang Israel yang tercatat di kitab bilangan terakhir yang dicatat 20 tahun ke atas itu 603.500. Ya, 603.500 orang dan 603.500 orang. Itu yang berumur 20 tahun ke atas. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Saudara bisa bayangkan, ada yang menafsirkan 2-3 juta orang yang pada saat itu ada. Musa kecil hati, seberapa banyak Tuhan kau bisa sediakan. Mau ikan di laut ditangkap saja belum tentu cukup. Oh, Musa itu punya pikiran manusiawi, seolah-olah Tuhan itu terbatas kuasanya. Tapi ketika burung itu datang, 40 km panjang lebarnya, ada burung puyuh tersebar di situ. Dikatakan 2 hasta tingginya, 1 hasta 45 cm. Itu cuma 90 cm, nggak sampai 1 meter. Burung-burung itu berterbangan. Jadi dengan mudah, siapapun bisa menangkapnya. Dan dikatakan setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Setiap orang. Kalau yang dimaksud orang itu tadi cuma 603.000, udah kita hitung aja 603.000. Bulatkan jadi 600.000. Satu orang mengumpulkan 10 homer. 1 homer itu 36 liter. Jadi kalau 10 homer, 1 orang mengumpulkan 360 liter. Waktu saya kalikan 360 liter ini kali 600.000, menghasilkan 216 juta liter. Sebuah takaran yang sangat besar. Sebuah takaran, ember di rumah saya yang 50 liter saja sudah bisa untuk mandi hampir 2 orang. Ini 360 liter, saudara bisa bayangkan. 1 orang ngumpulin sebanyak itu. Sebanyak-banyaknya. Ini rakus namanya. Orang paling makan daging 1 kilo aja udah kenyang sehari. Ini mengumpulkan 360 liter yang kalau daging itu hampir identik 360 kilo. Dan Tuhan ngomong sebulan lamanya kamu akan makan daging. 360 liter. Begitu banyaknya yang dikumpulkan oleh Tuhan. Saudara bisa membayangkan seberapa dahsyatnya ketika Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan dalam takaran manusia. Saudara bisa bayangkan 40 kilometer. Sebegitu banyaknya burung puyuh. Sebegitu banyaknya setiap orang bisa memungutnya. Tuhan kalau kasih berkat tidak tanggung-tanggung. Tapi dalam kisah ini, akhirnya orang Israel terbunuh karena kerakusannya. Kadang-kadang Tuhan mengabulkan doa. Itu bukan berarti dia berkenan. Tapi dia sedang menunjukkan kekudusannya. Jangan berpikir semua bisnismu, usahamu lancar. Sekalipun kau tidak takut Tuhan. Engkau jahat dan kau tetap tambah kaya. Engkau berdoa, doamu sepertinya dijawab. Itu tidak selalu menunjukkan perkenanan Tuhan. Tadi dikatakan, Allahku, kalau Tuhan memenuhi caranya seperti itu. Saudara percaya Tuhan bisa menolong saudara? Engkau berkata, utangku banyak Pak. Sebanyak apa? Apakah lebih banyak kebutuhan saudara dari 600.000 orang tadi? Kalau yang 600.000 orang bisa mengalami kelimpahan luar biasa. Apalagi cuma 1 orang, saudara. 1 kali Tuhan kirim berkat, selesai persoalan saudara. Poin yang kedua, tadi yang pertama Allahku yang akan memenuhi. Tuhan sendiri yang memenuhi. Tuhan sendiri menjadi pelaku pemenuhan kebutuhan saudara dan saya. Yang kedua dikatakan Tuhan memenuhi segala keperluanmu. Segala, bukan sebagian. Mari kita belajar dari kisah minyak seorang janda. Ketika ada janda Nabi datang kepada Elisa yang saya pernah khotbahkan. Elisa cuma tanya, kau punya apa di rumah? Aku udah punya apa-apa, cuma sebuli-buli minyak. Buli-buli itu botol kecil, saudara.
Dan kemudian Elia berkata kepada janda Nabi ini, yang anaknya terancam jadi budak karena utangnya yang sangat besar, tidak bisa dia lunasi. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara yang dikasih Tuhan, pada zaman itu bejana-bejana kosong ini hanya bejana yang untuk nyimpan minyak dan kemudian kosong. Karena minyak sudah habis, ya beli lagi bejana baru. Elisa suruh kepada janda Nabi, pinjam bejana ke tetanggamu sebanyak-banyaknya. Jangan terlalu sedikit. Dan apa yang terjadi? Dia berkata, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu, tuang minyak dalam buli-buli ke bejana-bejana. Dan saudara, ketika buli-buli yang berisi minyak ini dituangkan ke bejana, bayangkan, buli-buli yang kira-kira sebesar telapak tangan begini, mengisi bejana yang begitu besar, yang berisi bisa 10 literan kira-kira atau 20 liter, terisi penuh. Lalu kemudian bejananya penuh, buli-bulinya masih mengalir minyaknya, dituang lagi, ke sebelahnya lagi bejana yang kosong, terisi lagi. Sampai semua bejana itu penuh, dan dikatakan ayat 6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Segala keperluanmu akan dipenuhi oleh Tuhan. Bejana ini semuanya penuh. Bahkan ketika bejana itu penuh, minyaknya masih mengalir. Waktu janda ngomong, ayo dekatkan lagi sebuah bejana. Enggak ada, Mama. Dan dikatakan, tiba-tiba berhentilah minyak itu mengalir. Langsung berhenti. Kita akan belajar di sini. Saudara, kalau kita mau mengalami berkat dari Tuhan, beri ruang yang banyak untuk Tuhan. Siapkan bejana yang banyak untuk Tuhan. Jangan terlalu sedikit. Nanti kita akan belajar apa itu bejana. Bejana itu adalah hati kita, saudara. Iman kita. Siapkan bejana hatimu. Untuk kau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga pada waktu berkat itu mengalir. Berkat itu terus mengalir karena kau punya iman yang teguh. Bicara bejana juga bicara tentang hati. Saudara, banyak kali kita kehilangan berkat. Banyak kali bejana kita kosong dan tidak terisi lagi. Karena hati kita terganggu. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Mari kita jaga hati, siapkan bejana. Saudara, engkau mungkin terluka. Karena tidak ada yang peduli atau engkau dirugikan oleh orang. Tapi percayalah, kalau engkau menjaga hatimu, tetap penuh kasih, mau mengampuni, dan engkau berfokus kepada Tuhan, Tuhan yang selesaikan persoalan saudara. Tadi yang pertama yang akan memenuhi adalah Allah, Allah sebagai pelakunya. Yang kedua, dia akan memenuhi segala keperluanmu, bukan sebagian, segala. Saudara, Tuhan kalau nolong itu sempurna, enggak tanggung-tanggung. Tuhan kalau memberkati, itu enggak tanggung-tanggung kalau engkau punya bejana. Siapkan bejana saudara. Yang ketiga, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tadi berkat itu, supply itu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kekayaan dan kemuliaannya Tuhan sendiri. Di dalam Kristus Yesus. Saudara, engkau perlu ada di dalam Kristus Yesus supaya engkau mengalami janji-janji Allah. Karena Kristus adalah ya untuk semua janji Allah, itu Alkitab katakan. Kalau engkau belum terima Yesus, kau hanya sekedar beragama Kristen, kau hanya datang ke gereja beribadah, tapi engkau belum mengalami lahir baru. Karena banyak gereja tidak lagi mengajarkan kelahiran baru yang didasarkan oleh pertobatan dan karya Kristus. Mereka hanya menyampaikan kasih, tapi inti dari yang pertama adalah lahir baru. Lahir baru artinya kau berpindah kerajaan, dari kerajaan dosa, kerajaan kegelapan, berpindah ke dalam kerajaan Allah. Di mana Kristus yang memerintah di hati, menjadi Tuhan penguasa atas hidupmu. Lahir baru dan sekedar dibaptis itu tidak sama, saudara. Kalau engkau ragu tentang engkau sudah dibaptis tapi belum lahir baru, engkau saudara bisa hubungi hamba-hamba Tuhan yang ngerti prinsip kelahiran baru atau nomor yang ada di layar ini saudara sesudah saudara ikut ibadah. Saudara yang dikasih Tuhan, kau perlu ada di dalam Kristus. Perlu ada di dalam Kristus. Tadi dikatakan menurut. Menurut artinya berdasar, sesuai dengan itu menurut. Ya berdasar Tuhan,
berdasar kemuliaannya, berdasar kekayaannya. Sesuai dengan takarannya Tuhan. Itu yang artinya berkata menurut. Saudara. Berkat itu di dalam takaran dan standar Allah. Apa takaran dan standar? Kaya dan mulia. Ada banyak orang kaya, ada banyak orang sukses, tapi enggak mulia hidupnya. Ada banyak orang kaya, tapi enggak ada sukacita. Ada banyak orang kaya, tidak ada damai di hatinya. Itu bukan berkat, saudara. Alkitab berkata, lebih baik sepiring sayur dengan penuh kasih daripada lembu tambun dengan penuh kegeraman. Ada banyak orang punya kekayaan tapi nggak bisa menikmatinya, nggak rasa nikmat. Pengkhotbah berkata, kalau orang diberi karunia kekayaan tapi tidak diberi karunia menikmati, itu sia-sia. Saudara punya tempat tidur mewah tapi nggak bisa tidur, apa gunanya? Saudara punya makanan enak tapi tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Saudara bisa pergi kemana saja, tapi kaki saudara tidak bisa bergerak karena penyakitan. Saudara, itu bukan berkat. Berkat itu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berkat itu tidak mencemarkan iman. Berkat itu tidak merusak keselamatan saudara dan saya. Saudara, saya buktikan bahwa jangan berkata, oh ya orang kaya sukar masuk surga. Itu kasuistik, saudara. Kalau saudara baca tokoh-tokoh iman, saudara akan menemukan. Para tokoh iman sebagian besar itu konglomerat di zamannya. Kaya dan ada di surga. Itu namanya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, berkat itu di Tuhan curahkan untuk meneguhkan perjanjiannya. Mari kita lihat di dalam Ulangan, pasal 8 ayat 18. Saudara jangan takut kaya, kalau kaya itu adalah berkat dari Tuhan, kecuali engkau korupsi. Engkau tidak jujur, itu bukan berkat, itu jerat hidupmu. Tapi saya mau katakan, kaya yang dari Tuhan adalah berkat yang sesungguhnya. Dikatakan tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, ini yang Tuhan katakan. Berkat itu untuk meneguhkan perjanjian. Berkat itu bicara tentang kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kuasa. Saudara, kalau engkau hari ini masih terjebak dalam hutang, terjebak dalam garis kemiskinan sehingga untuk bayar sekolah susah, rumah enggak punya, besok mau makan apa juga bingung. Saudara, engkau butuh kuasa Tuhan. Dan kuasa itu terjadi kalau engkau ada di dalam Kristus dan Kristus ada dalam hidupmu. Yang kedua, kalau engkau bertanggung jawab atas hidupmu, maka kuasa itu akan menjadi kekuatan yang membuat saudara sukses. Banyak orang mau sukses, tapi hidupnya sembarangan, tidak bertanggung jawab, asal-asalan, tidak punya persiapan, pokoknya mengalir aja. Saudara, tidak ada sesuatu yang mengalir. Kalau saudara berbicara mengalir, hidup ini mengalir. Tidak ada sesuatu yang mengalir, itu berakhir dengan selamat. Karena itu namanya hanyut, saudara. Saudara masih ingat kalau orang mengalir di sungai itu hanyut. Kebentur batu, hancur, sama banyak orang yang hidupnya prinsipnya mengalir. Mengalir bersama Tuhan itu tidak sama dengan mengalir dalam kesembarangan hidup. Mengalir bersama Tuhan adalah engkau rela Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengarahkan. Dan rancangan Tuhan itu rancangan penuh berkat. Semoga pagi ini saudara dibukakan pikirannya, diubah paradigmanya. Kita akan sedikit membahas tentang menurut kekayaan dan kemuliaannya. Menurut kekayaannya. Saudara, kalau Tuhan berkati begini, di Amsal 10:22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dalam terjemahan literal, susah payah tidak menambah, dikatakan dia tidak akan menambah kesusahan dengannya. Nah, kalau Tuhan berkati enggak susah-susah, saudara. Enggak ada susah di dalamnya. Engkau makan yang benar-benar yang terbaik. Engkau bisa makan dengan nikmat. Engkau menikmatinya dengan luar biasa. Itu namanya berkat. Jangan begini. Jangan-jangan kalau hari ini saya dapat sesuatu, besoknya saya sial. Itu bukan berkat. Kalau Tuhan berkati, tidak ada kesusahan yang menambahinya. Tidak ada kesusahan di dalamnya. Kalau engkau diberkati Tuhan, engkau tidak akan terhina. Dalam beberapa kali saya dengan istri saya kami menolak pemberian. Satu, karena taat kepada Tuhan. Kami tidak ambil persembahan itu, saya harus taat kepada Tuhan, saya nggak tahan begitu. Atau yang kedua, saya seringkali menolak tawaran dari Raja Sodom. Abraham satu kali menolak tawaran dari Raja Sodom.
Karena dia berkata, jangan sampai engkau nanti berkata, akulah yang membuat Abraham menjadi kaya. Abraham tidak mau ngambil satu benang pun. Kenapa? Karena dia bergantung kepada Tuhan. Ketika berkat itu sesuatu yang jadi jerat, itu bukan dari Tuhan. Ketika orang memberi saudara kemudian menghina saudara, merendahkan saudara, itu bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, enggak terhina. Kalau itu dari Tuhan, kau bersuka cita. Kalau itu dari Tuhan, kau mulia hidupnya. Saudara, mungkin kau menolak tawaran Raja Sodom. Jangan takut, karena besoknya Tuhan berfirman kepada, di pasal berikutnya Tuhan berfirman, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Orang-orang yang berani percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang jadi pelindung sekaligus pemberi upah. Kita udah belajar kalau Tuhan yang kasih berkat, saudara, enggak tanggung-tanggung. Di Mazmur 128:2 kita akan menurut kekayaan Tuhan seperti apa? Tadi tidak ada kesusahan di dalamnya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudara, kalau Tuhan berkati, maka engkau bahagia, engkau happy, engkau sukacita, dan keadaannya baik. Tidak kena sial, tidak ada sial di dalamnya. Saudara, semoga berkat yang daripada Tuhan tercurah pagi ini atas hidupmu. Mari kita kembali ke ayat tema. Di Filipi 4:9, mari kita baca sama-sama. Supaya telinga kita dengar. Firman itu tertanam di hati dan iman kita bangkit. Mari sama-sama katakan. 1, 2, 3. Engkau yang ada di rumah jangan malu untuk mengucapkannya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita ganti katamu tadi dengan kataku. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu cara saya belajar Alkitab. Waktu ada katamu yang mengarah kepada orang lain, berupa teguran, berupa janji berkat, saya arahkan untuk diriku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Dan saya percaya ada berkat ajaib yang kau bisa terima di masa tersulit ini, saudara. Jangan takut dengan krisis. Karena krisis kalau kita jadikan akronim. Krisis artinya Kristus tetap eksis. Krismon, Kristus akan menolong. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Dan kita mempersiapkan perjamuan kudus. Saya mau berdoa untuk setiap kebutuhan saudara sebelum untuk berdoa untuk perjamuan kudus. Yang sudah membutuhkan pertolongan Tuhan, arahkan hatimu ke arah alat yang kau pakai untuk siaran. Untuk sepakat dengan saya kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Kami percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kami pegang janji ini, kami sudah belajar bagaimana cara Tuhan mencukupi, memenuhkan, bahkan melimpahkan. Kami percaya, kami tidak tahu bagaimana caranya, bisa ada angin yang datang membawa berkat, bisa ada hujan yang membawa berkat, bisa ada orang yang dikirim Tuhan untuk membawa berkat, bahkan ada burung gagak yang bisa dikirim Tuhan untuk mendatangkan berkat. Pagi ini hamba berdoa untuk mereka yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam hal keuangan Tuhan, Engkau yang mensuplai, Engkau akan memenuhi segala keperluan jemaatmu menurut kekayaan dan kemuliaanmu. Turunlah pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Bahkan Engkau yang sedang gelap, turun hikmat Tuhan. Matamu terbuka, melihat jalan keluar yang Tuhan telah kerjakan dan Tuhan akan sediakan bagi hidup saudara. Dalam nama Yesus, Engkau yang sedang terjerat utang, Tuhan beri Engkau hikmat untuk mengelola keuangan dengan benar. Dan melalui tanggung jawab itu, tanganmu diberkati oleh Tuhan. Usahamu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan kami yang kami sembah adalah Allah, pembuat mujizat, pembuat jalan, penyembuh yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Melalui roti dan minuman yang kami gunakan ini. Kami percaya tubuh-Mu telah diserahkan, darah-Mu telah dicurahkan, dan roti dan minuman yang kami gunakan ini menjadi persekutuan dengan tubuh
dan darah Yesus. Ampuni hak kami kalau ada kemarahan, ada dendam, ada kepahitan, atau ada niat jahat. Sucikan hati kami dengan darah-Mu supaya kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau bersekutu di dalam nama Yesus. Mari saudara, kita siapkan roti di tangan kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa pada malam Tuhan diserahkan, Yesus diserahkan. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang kita pecahkan pagi ini menjadi persekutuan dengan tubuh Tuhan? Kalau engkau percaya, mari kita makan dengan iman. Dalam nama Yesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersekutu dengan tubuh-Mu dan oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Kami mengingat Engkau, bukan mengingat penyakit kami. Kami mengingat karya-Mu, bukan kutuk atau apapun yang ada di dalam hidup kami yang buruk. Kami mengingat Kristus yang telah membayar semuanya. Mari kita angkat cawan di tangan kita, saudara. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu sedang memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kali. Percayakah saudara, minuman yang kita gunakan untuk perjamuan kudus ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus? Kalau engkau percaya, mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Meski dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mengingat darah-Mu yang telah Engkau curahkan menjadi meterai perjanjian baru yang menguduskan dan menebus kami, menjadikan kami sebagai umat-umat tebusan dan pilihan. Kami bersyukur, kami percaya ketika ada tanda darah, tulah apapun tidak akan mengenai. Di tubuh kami, di jiwa kami, di roh kami, ada tanda darah Yesus. Kami percaya ada perlindungan Tuhan dari semua krisis, tulah, kutuk apapun. Kami bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Kami mau mengakhiri ibadah pagi ini. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas setiap umat. Mari arahkan nanti saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.